menceritakan kedua pengalaman saya ketika mengikuti ujian UTBK menggunakan alat bantu dengar. Nah, sebelumnya saya sedang mengikuti ujian UTBK pada hari bulan Mei tanggal 14 di Universitas Indonesia. Nah, dan itu saya menjelaskan kejadiannya itu pas saya sedang menunggu bukan di ruang tunggu tapi di tempat bangku-bangkunya. Nah, itu saya sedang membaca rumus dan menghafalkan rumus dan membaca doa. Nah, saya mendengar tiga orang di samping saya, tapi saya tahu saya sedang fokus, tapi sedang kayak ngobrol biasa. Terus saya ini mendengar, karena kalau misalnya saya pakai alat bantu dengar, pendengarannya itu semakin tajam atau semakin tinggi. Lalu saya ini ada yang berpikir ini alat yang digunakan telinga itu apa. Nah, saya dalam hati ini was-was banget. Itu saya takutnya dikira aneh-aneh. Nah, yaudah saya diam aja. Terus saya mulai fokus membaca rumus matematika atau membaca doa. Terus saya itu udah memasuki ruang ujian. Nah, baru saya memasuki ujian, terus saya di tanya ke panitianya. Nah, apakah saya bisa mengikuti ujian menggunakan alat bantu dengar? Soalnya saya kenal rumus. Terus panitianya berdua ngobrol mau nanya boleh nggak? Itu dia jawab nanti kalau sedang ujian alat bantu dengar dapat aja. Yaudah saya lepas, takutnya kayak ada kejadian apa gitu, takutnya nanti nggak bisa ikut ujian, terus nggak bisa keluar nilai UTBK nya karena ada hal yang mencurigakan. Terus yaudah saya lepas alat bantu dengar dua-duanya. Terus itu saya taruh tas dan saya ke meja buat ujiannya. Nah, itu saya ada pengarahan sebelum ujian kan ada pengarahan. Ada itu udah nggak pakai alat bantu dengar. Ada itu saya merasa bingung, tapi nggak dengar apa-apa, nggak dengar panitia ngomong. Dan terus saya mulai fokus bacaan gerakan bibir panitia, walaupun saya agak bingung kalau panitia ngomong apa, tapi saya bingung gitu. Begitu ujian mulai. Nah, saya ujian terus dari awal udah semangat mungkinnya kayak semangat ujian, tapi lama kelamaan saya menurun karena dapat alat bantu dengar itu kita bilang saya menurun. Terus jadi kayak nggak fokus, hilang arah. Itu seharusnya kan saya bisa mengerjakan doa. Terus ada doa beberapa yang saya pernah belajar, pernah kerjain, tapi keluar ujian itu. Nah, walaupun tipe beda, soalnya beda, jadi saya bisa ngerjain. Nah, tiba-tiba saya lupa rumus, seharusnya rumus yang tadi saya baca saya apa, malah keluar di ujian gitu. Nah, tiba-tiba lupa dan jadi dulu saya coba mau fokus baca soalnya kerjain, tiba-tiba hilang fokus, kayak hilang arah. Itu setelah ujian saya lepas, saya memakai lagi bentuk dengarnya. Itu saya keluar ujian tetap dilihatin, tapi ya cuma orang dilihatin, cuma kayak ada 3 orang yang tadi. Tapi enggak teruang, tapi 3 orang tadi. Begitu saya pulang dan dengan perasaan yang gak enak gitu. Aduh, UTBK nya ya karena saya memilih jurusan yang agak tinggi, jadi karena belum mencukupi. Nova sendiri milih jurusan apa? Kalau aku ambil sistem informatik. Berarti tidak masuk ya kemarin? Tidak. Karena tinggi nilainya. Jadi saya ngerasa kurang maksimal. Tapi nggak terganggu juga nggak sih karena yang disuruh lepas alat bantu dengar itu juga jadi Terganggu ya.
Oke, ini kedepannya Nova sendiri sebagai dengan kondisi keadaan seperti ini, harapannya seperti apa nanti nggak kejadian seperti itu? Saya harapan kedepannya buat UTBK tahun 2025, saya harap ini ada opsi buat penyandang disabilitas tambahin, apalagi kan banyak yang di Twitter atau di aplikasi media dan juga mengalami UTBK disuruh dapat alat bantu dengar. Nah, dan ternyata banyak juga yang menggunakan alat bantu dengar pada UTBK tetapi disuruh lepas. Nah, saya harap opsi untuk kedepannya buat UTBK tahun 2025, saya harap untuk membuka buat kayak apa namanya buat penyandang disabilitas itu. Dan nggak mempermasalahkan untuk terkait, nggak mempermasalahkan menggunakan alat bantu dengar gitu. Tidak mempermasalahkan menggunakan alat bantu dengar, biar yang dia menggunakan alat bantu dengar bisa fokus ngerjainnya